Pemirsa, seorang asisten rumah tangga nekat mencuri berlian dan mata uang asing milik majikannya di Bekasi, Jawa Barat. Mudah mengelabui petugas keamanan komplek, pelaku menaruh barang curian ke kantong berisi pakaian kotor. Seorang asisten rumah tangga, ER, 32 tahun terekam kamera saat kabur dari rumah majikannya. ER diketahui menggasak perhiasan serta mata uang asing senilai 300 juta rupiah lebih di perumahan Harapan Indah, Bekasi. Guna mengelabui petugas keamanan, pelaku menyimpan barang curiannya bersama pakaian kotor dan berdalih akan ke laundry. Pelaku sebelumnya juga membobol brankas majikannya dengan memanfaatkan kondisi rumah majikannya yang sepi. Korban mengaku sangat menyayangkan aksi ART-nya yang sudah bekerja belasan tahun di rumahnya. Beberapa ART bilang bahwa mereka melihat Erna ya awalnya tuh bolak-balik. Pertama bawa berat-berat kayaknya, tapi kayak ditutupin pakai bed cover gitu ya. Terus udah gitu sama dibonceng sama ART yang sebelah rumah saya ya. Pasca kejadian, korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan masih buron, di mana meski pelaku dan korban tidak saling mengenal, ternyata pelaku kerap membeli gorengan milik korban. Hingga Senin malam, polisi masih mencari Indra Septiaman, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Pencarian difokuskan di daerah Padangkabau, Kayu Tanam. Di lokasi inilah warga sempat bertemu dengan tersangka sebelum ia berhasil kabur. Tidak hanya polisi, warga dan keluarga korban pun ikut serta dalam pencarian pelaku. Menurut kesaksian paman korban, pelaku sering membeli gorengan dari korban. Kebetulan saat korban dinyatakan hilang pada 4 September yang lalu, melewati warung tempat tongkrongan tersangka. Sama sekali. Tak kenal sama sekali. Ya, tapi yang tersangkanya sering belanja dagang situ. Berarti Kadang-kadang sering dipanggil nianya goreng katanya. Setelah itu dia kan datang, nama orang dia dagang kan, orang butuh kan dikasih gitu, datangin lah gitu kan. Iya. Polisi menetapkan Indra Septiaman ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan. Hingga kini Indra masih buron. Warga yang melihat pun diminta untuk melaporkan keberadaan Indra ke polisi. Pencarian pun dilakukan sejak Senin pagi usai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku pun sempat bertemu dengan warga sebelum akhirnya melarikan diri. Polisi menetapkan Indra Septiaman sebagai tersangka berdasarkan temuan barang-barang milik tersangka. Kesaksian sejumlah saksi pun memperkuat dugaan keterlibatan pelaku dalam tewasnya gadis penjual gorengan. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial S sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, gadis berusia 18 tahun yang menjual gorengan keliling ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Jenazah korban ditemukan dalam keadaan terkubur di daerah perbukitan sekitar 1 km dari rumahnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 warga Sidoarjo diamankan polisi setelah videonya yang memamerkan senjata api viral di media sosial. Polisi masih mendalami adanya unsur pidana dan izin kepemilikan senjata ini. Wong ngasih kabeh nyantai kabeh iki. Mbuh wong opo kabeh iki karo. Tapi kan duwe ngene kabeh ya mbuh iki. Inilah video tersebar di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Belum diketahui apa motif dari sang pemilik senjata memamerkannya DSST bersama rekannya di area Gor Sidoarjo. Dalam video ini, tampak seorang pria memamerkan 1 buah senjata dan 6 buah amunisinya. Tak ayal, video berdurasi 59 detik ini viral di media sosial. Polisi pun bertindak dan akhirnya berhasil menemukan 2 orang yang berada dalam video tersebut.
Kedua orang yang diringkus polisi adalah W, 55 tahun, warga Karangayam, Sidoarjo, dan S alias E, 49 tahun, warga Desa Tebel, Kendangan, Sidoarjo. Kedua warga itu diketahui sebagai pemilik dan penyimpan senjata. Polisi juga turut menyita senjata yang dipamerkan. Informasi tersebut kita dalami dan kemudian kita lakukan penyelidikan sampai akhirnya kita dapat menemukan orang yang ada di video tersebut. Selanjutnya kita klarifikasi dan kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut atau di rumah yang diduga pelaku. Tim menemukan adanya satu atau sepucuk senjata yang diduga senjata api rakitan berikut dengan amunisi aktif. Kasus pamer senpi di media sosial saat ini ditangani tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Polisi hingga kini masih mengembangkan kasus tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri lanjut usia di Surabaya, Jawa Timur kehilangan aset bangunan kos dan ruko mereka setelah diduga ditipu oleh anak kos yang menyewanya. Ironisnya pemirsa, Pak Sutri ini baru mengetahui asetnya berpindah tangan saat akan dilelang pihak bank karena kredit macet. Malang menimpa Muin dan Maria Lucia Setiawati, warga Tenggilis Lama, Surabaya, Jawa Timur. Pasangan suami istri lanjut usia ini diduga menjadi korban penipuan salah seorang penghuni kos bernama Tri Ratna Dewi asal Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lansia ini kehilangan aset bangunan miliknya berupa ruko di Jalan Tenggilis Lama dan rumah kos di Jalan Tenggilis Permai. Kejadian berawal ketika pensiunan pegawai negeri sipil sebuah rumah sakit di Surabaya ini membuat usaha dengan mendirikan ruko di lahan seluas 126 meter persegi pada 2016 silam. Namun di 2017, seorang penghuni kos bernama Tri Ratna Dewi yang awalnya dikenal baik menawarkan untuk membantu memecah sertifikat hak milik ruko menjadi 3 dengan alasan memudahkan jika nantinya ingin dijual. Namun bukan pengajuan pecah SHM, belakangan diketahui jika surat yang ditandatangani adalah hibah lahan milik Maria kepada Dewi. Pak Sutri ini baru mengetahui asetnya berpindah tangan saat akan dilelang pihak bank karena terlilit kredit macet. Dia datang ke rumah ini bersama pegawai PPAT yang namanya Permadi. Ini loh Bu, pegawai PPAT yang akan bantu pecah. Oke, pecah SHM. Satu kan karena mungkin salah satu terlalu percaya ya. Jadi waktu dia ke sini terus saya nyerahkan SHM yang asli ya ke pegawai PPAT ya. Satu tanda tangan, nggak tahu, saya pikir itu kan pecah. Salah saya itu nggak baca. Ternyata itu hibah. Selain menjual aset bangunan ruko, terduga pelaku Dewi juga menjaminkan rumah kos korban ke bank. Korban sempat mencari alamat asal Dewi serta melakukan pelaporan ke Polrestabes Surabaya, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan senior kepada juniornya di SMA Kebangsaan Lampung Selatan berbuntut panjang. 4 siswa pelaku perundungan dikembalikan ke orang tuanya oleh SMA setempat dan 2 diantaranya tidak diakui sebagai alumni. SMA Kebangsaan Lampung Selatan mengambil tindakan tegas terhadap 4 siswa kelas 12 yang terlibat perundungan terhadap junior mereka. Keempat siswa tersebut dipulangkan ke orang tua masing-masing sebagai bentuk sanksi tegas atas tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan peraturan sekolah. Dari 4 pelaku, pihak sekolah bahkan memutuskan untuk tidak mengakui 2 di antaranya sebagai alumni SMA Kebangsaan. Keputusan ini diambil karena kedua siswa tersebut sebelumnya telah melakukan pelanggaran serius. Keempat terduga pelaku kami
siswa itu dikembalikan kepada orang tua dan 2 siswa lagi dikembalikan kepada orang tua dan tidak diakui sebagai alumni SMA Kebangsaan. Karena kenapa berbeda? Karena di 2 siswa tersebut itu sebelumnya sudah melakukan pelanggaran. Jadi memang sudah melakukan pelanggaran dan juga melakukan pelanggaran. Untuk dari pihak sekolah, keputusan ini ya keputusan yang sudah final. Sementara itu, proses hukum dugaan perundungan tersebut masih berlanjut dan ditangani Satreskrim Polres Lampung Selatan. Akan melakukan upaya rangkaian penyelidikan, diantaranya mendatangi TKP untuk melakukan cek dan olah TKP. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, yang berada di lingkungan itu, yang mengetahui, termasuk dari pihak sekolah nantinya. Selanjutnya kami melakukan cek terhadap hasil visum dan juga melakukan pengecekan terhadap adanya CCTV. Sebelumnya, seorang siswa berinisial B, murid SMA Kebangsaan Lampung Selatan, mengalami kekerasan fisik oleh 4 kakak kelasnya. Kejadian berawal saat korban tidak menghiraukan teguran dari 4 seniornya terkait rambut panjangnya saat bertemu di kantin sekolah. Para pelaku menganiaya korban hingga korban kesakitan di dalam toilet. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung di Kota Cilegon, Banten terbakar hebat. Hingga pagi ini belum bisa api dipadamkan, dan pemirsa kita saksikan informasi berikut ini. Pembuangan sampah Curug Bagendung 65. Subuh tadi, warga dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung, Kota Cilegon, Banten. Kobaran api disertai kepulan asap pekat membumbung tinggi di lokasi. Api membakar tumpukan sampah yang berada di area seluas 900 meter. 6 kendaraan pemadam dikerahkan, sejumlah alat berat juga dikerahkan guna mencegah meluasnya api. Ketahuannya udah ada 4 titik api katanya nih, ketahuannya. Jadi ketahuan sama security ke sini. Terus nggak tahu nih tiba-tiba apinya melebar katanya tuh, melebar. Dikhawatirin warga ini kebakaran ini asapnya cukup ke warga masuk. Jadi kalau 2019 kan mengungsi ya ke Yayasan Arbusania itu. Yang dikhawatirkan sekarang juga ini kayak gitu lagi. Makanya saya berharap nih agak cepat padam apinya. Hingga saat ini petugas masih berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga akibat aktivitas pembakaran sampah yang sengaja ditinggalkan. Warga khawatir dengan dampak dari asap kebakaran yang mengharuskan mengungsi seperti tahun 2019 lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait tempat pembuangan sampah akhir, kita sudah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di TPSA Bagendung, Kota Cilegon. Baik Iskandar, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini di TPSA. Ya, baik Ocha, baik pemirsa, bisa saya kabarkan bahwasannya tepat di belakang saya adalah 3 titik lokasi kebakarnya TPSA Bagendung yang ada di Kota Cilegon, Banten. Hingga malam tadi api masih terus menyala dan sejak saat ini juga api masih ada dan petugas masih bersiaga untuk memadamkan api. Kendala yang dihadapi petugas adalah kencangnya terpaan angin yang membuat api terus menyala. Sementara itu bara api yang berada di bawah tumpukan sampah ini patut diwaspadai karena akan berdampak terjadinya kobaran api yang akan membuat kondisi sampah ini akan menjadi sangat berbahaya. Demikian aja. Baik Iskandar, bagaimana dengan situasi sebaran asap terkini saat ini Iskandar? Apakah kemudian cukup mengganggu aktivitas warga dan apakah ada warga yang kemudian sampai diungsikan seperti kejadian beberapa tahun lalu? Ya, baik Ocha.
bisa saya sampaikan bahwasanya pada tahun 2019 lalu kejadian serupa memang pernah terjadi. Nah, namun hari ini memang asap yang ditimbulkan oleh kebakaran ini masih terlihat belum seperti yang tahun 2019 yang lalu yang membuat warga diungsikan. Namun ada informasi bahwasanya sampah ini, maksud saya asap sampah ini mengakibatkan salah satu pondok pesantren yang ada di sekitar ini membuat para santrinya terganggu. Asap putih yang mengepul sejak pagi tadi belum bisa dihilangkan dan belum bisa disterilkan oleh petugas. Petugas meminta warga tetap waspada jika terjadi memang kobaran api kembali. Warga diharapkan untuk siaga dan jika dimungkinkan memang akan dilakukan pengungsian. Demikian, Ocha. Baik Iskandar, kalau kita lihat bersama begitu ya, luas area TPSA ini cukup luas gitu ya, beberapa hektar. Bisa Anda sampaikan atau gambarkan kira-kira berapa luas yang kemudian mengalami kebakaran dan asapnya ini sejauh apa, Iskandar? Baik, bisa Anda saksikan bahwasannya TPSA ini memang menampung sampah baik dari kota Cilegon dan daerah sekitarnya. Memang di daerah ini ada sekitar 900 meter persegi sampah yang berasal dari pasar, sampah masyarakat, dan beberapa dari daerah lain. Dan saat ini memang sampah ini menjadi pusat perhatian pemerintah karena memang di situ ada olahan sampah yang menjadi bahan baku batu bara yang nantinya akan menjadi bahan baku pengganti batu bara yang akan supply ke beberapa PLTU di Kota Cilegon. Ini saja. Baik, terima kasih rekan Iskandar sudah melaporkan langsung dari TPSA Bagendung. Selamat bertugas kembali, salam sehat Iskandar. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Siang. Pemirsa, susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makan bergizi gratis untuk anak-anak di era pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Minuman itu terbuat dari ekstraksi daging ikan berprotein tinggi dan diklaim memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan susu sapi. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makanan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Dalam program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan siap minum. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Kita tahu kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri, ya, karena kita masih kurang produk dalam negeri, dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ini. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusinya. Sementara itu, salah satu ahli mengkritik produksi susu ikan karena semestinya ikan dikonsumsi secara utuh. Selain lebih sehat, juga bisa menjaga ketahanan pangan nasional. Jangan sampai kita tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lalu kemudian masyarakat juga memboroskan uang ataupun ini subsidi dari pemerintah. Pemerintah pun akan memboroskan uang pemerintah untuk sesuatu yang sebetulnya udah deh nggak usah macam-macam aja gitu loh ya. Bahkan kalau dikatakan bahwa susu ikan ini adalah merupakan produk dari komponen protein ikan. Kenapa nggak makan ikannya aja? Ya, bicara tentang alergi, nggak semua anak alergi. Anak nelayan rata-rata tidak alergi dengan tangkapan bapaknya gitu loh ya. Nah, kan kalau alergi kita juga bisa ada telur, kita bisa ada ayam dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita pikirkan dengan baik adalah tentang ekonomi sirkuler. Nah, ini yang membuat bangsa kita bukan cuma sekedar pakai kacamata kuda, anak mendapatkan mineral, protein dan segala macam, tetapi juga ekonomi sirkuler juga dengan adanya ketahanan dan kedaulatan pangan di suatu daerah, maka daerah itu akan mendapatkan sumber pemasukan secara ekonomi yang jauh lebih baik.
Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan ketimbang susu sapi. Di antaranya kaya kandungan DHA, EPA, omega 3 dan 6 yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Kemudian tinggi protein yang lebih mudah dicerna tubuh, bebas alergi, dan harganya dinilai lebih murah dari susu sapi. Sementara itu, jenis ikan yang bisa digunakan sebagai bahan baku susu ikan antara lain ikan selar, gabus, petek, tamban, dan belok. Adapun dalam satu gelas susu ikan mengandung 119 kilokalori. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan sampaikan informasi terkini terkait dengan Kaisang Pangarep atau Ketua Umum PSI yang mendatangi gedung KPK. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jessica Winoto di gedung KPK. Baik, Jessica, silakan dengan laporan Anda. Pukul berapa rencananya Kaisang akan menjalani pemeriksaan? Silakan Jessica. Ya, Ocha dan pemirsa, saat ini memang saya sudah berada di gedung Dewas KPK. Dan diketahui memang Kaisang Pangarep atau selaku Ketua PSI sudah keluar dari Dewas KPK ini sendiri, dan memang diketahui juga tadi sekitar setengah 11 siang tadi sudah hadir, dan tidak lama untuk datang ke sini, sekitar hanya 30 menit saja, dan memang agenda ini tidak direncanakan atau dijadwalkan, yaitu dengan artinya Kaisang tidak melakukan perjanjian atau apapun atau secara proaktif datang ke sininya. Mungkin memang saat ini juga informasi yang dapat kami sampaikan saat itu hanya itu saja. Baik Jessica, dapat Anda sampaikan untuk agenda hari ini Kaisang datang ke KPK apa saja, dan kemudian juga apakah ada pihak dari Partai PSI yang kemudian tampaknya hadir menemani Kaisang hari ini? Ya, Osha dan pemirsa, tadi diketahui memang Kaisang datang didampingi oleh beberapa orang. Salah satunya adalah jubirnya Kaisang, yaitu Juli, dan memang dikatakan agenda pada hari ini hanya untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi melalui jet pribadi yang digunakan Kaisang dan juga istrinya menuju ke Amerika kemarin. Dan memang hal ini menjadi polemik dan menjadi penasarannya bagi masyarakat Indonesia bahwa Kaisang memiliki atau menerima gratifikasi dari ini. Baik Jessica, dapat Anda sampaikan apakah ada informasi terkait kapan mungkin KPK akan memberikan statement terkait kedatangan Kaisang hari ini? Ya, Ocha, mungkin saat ini belum dapat kami sampaikan bahwa informasi pada hari ini kapan dari pihak KPK sendiri akan memberikan statement resminya hasil dari bukan pemeriksaan maksud saya, namun dari pembicara yang dilakukan antara Kaisang dan juga dengan Dewas KPK ini. Baik, terima kasih Jessica telah melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali Jessica. Ya pemirsa, Kaisang hari ini datang ke KPK untuk klarifikasi mengenai penggunaan jet pribadi. Hal tersebut merupakan inisiatif pribadi dari Kaisang. Ya, Kaisang mengatakan hal ini merupakan inisiatif pribadinya, bukan dari panggilan ataupun undangan dari KPK. Saya kira itu aja, saya izin lanjut. Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini Selasa tanggal 17 September. Di mana pemirsa, Kaisang Pangarep memberikan pernyataan mengenai kedatangannya ke KPK. Ini merupakan inisiatif pribadi sehingga bukan merupakan atas panggilan ataupun undangan dari lembaga anti rasuah. Berikut statement yang disampaikan oleh Kaisang Pangarep, antara lain kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan ataupun undangan tertulis dari KPK, walaupun saya bukan penjabat ataupun penyelenggara negara. Ya, adapun pemirsa mengenai kedatangan Kaisang Pangarep ke KPK, ia mengungkapkan ingin menyampaikan informasi
ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Untuk itu pemirsa, Kaisang ingin meminta saran dan juga nasihat terkait tudingan kepada dirinya sebelumnya. Ya, dokumen apa mas? Dokumen apa aja tadi dibawa mas? Dokumen apa aja diserahkan ke KPK mas? Ada dokumen nggak mas? Saya tanya ke ini ya, udah ya itu ada prinsip juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja. Ya, pemirsa, berdasarkan info internal yang disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau Partai PSI, kedatangan dari putra bungsu Presiden Jokowi ke KPK tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sekjen PSI Isyana Bagus Oka yang menyampaikan Mas Ketu memberikan klarifikasi atas sejumlah hal, di mana menurut info internal dari Partai PSI, Kaisang datang ini bukan karena dipanggil namun tindakan proaktif. Di mana nampak tadi Kaisang sendiri ini hadir didampingi oleh Sekjen PSI yaitu Raja Juli Antoni. Saya tanya ke ini ya, udah ya itu ada Ya, pemirsa, memang saat ini kita ketahui bersama Kaisang Pangarep, nama dari putra bungsu Presiden Jokowi ini tengah menjadi polemik. Ini karena penggunaan jet pribadi saat pergi ke Amerika bersama dengan istrinya Erina Gudono. Di mana pemirsa diketahui Kaisang ini dianggap menerima gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi. Persoalan tersebut berawal dari hebohnya jagat media sosial pemirsa terkait Kaisang dan juga istrinya Erina Gudono yang disinyalir menyewa jet pribadi mewah ke pelesiran Amerika Serikat. Kemudian postingan yang diunggah di media sosial ini lantas mengundang rasa penasaran netizen. Warganet menduga Kaisang dan juga Erina ini menyewa pesawat pribadi ataupun pesawat jet pribadi mewah. Hal ini terlihat saat Erina Gudono ini menunjukkan view dari jendela pesawat yang diunggahnya melalui sosial media. Ya pemirsa, tadi Kaisang Pangarep sudah kita saksikan bersama tampak mendatangi gedung KPK hari ini, di mana Kaisang tadi tampak datang mengenakan kemeja putih dan juga celana hitam panjang pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Walaupun Kaisang belum sempat memberikan komentar saat ditanyai mengenai alasan kedatangannya ke KPK. Ya, adapun pemirsa, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ini memang dikatakan merupakan kunjungan yang inisiatif pribadi ataupun proaktif dan datang sempat dipanggil, walaupun sempat dipanggil oleh atas dugaan gratifikasi pada beberapa waktu lalu, tapi kemudian dikatakan bahwa kedatangan hari ini merupakan inisiatif pribadi. Ya pemirsa, kami konfirmasi kembali bahwa politikus dari PSI atau Partai Solidaritas Indonesia yaitu Isyana Bagus Oka ini melalui keterangan tertulisnya menyampaikan tidak ada panggilan dari KPK untuk Kaisang sebelumnya. Namun Ketua Umum PSI tersebut datang atas kemauannya sendiri. Adapun pemirsa, pada 11 September lalu ini sebelumnya Ketua Sementara KPK yaitu Nawawi Pomolango ini menegaskan KPK memang akan mengejar dugaan gratifikasi jet pribadi yang diterima oleh anak bungsu dari Presiden Joko Widodo tersebut. Nawawi ini memastikan pemirsa bahwa proses pemeriksaan dugaan dari gratifikasi yang diterima oleh Kaisang Pangarep dan juga Bobi Nasution ini akan berlanjut pemirsa. Saat ini pemirsa, proses penanganan dua perkara dugaan gratifikasi tersebut berada di Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Belum ada pernyataan yang disampaikan langsung oleh Kaisang Pangarep yang dapat kita saksikan bersama pemirsa, tapi kita lihat bersama kedatangan dari Kaisang Pangarep ini ditemani oleh Sekjen dari PSI, Raja Juli Antoni.
Ya pemirsa, kembali di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mendatangi gedung Merah Putih KPK siang tadi, di mana Kaisang datang ke KPK atas inisiatif pribadi. Ya pemirsa, Kaisang tiba di KPK sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia bagian Barat dengan didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni, di mana kedatangan Kaisang ke KPK dalam rangka mengklarifikasi soal dugaan penggunaan jet pribadi yang belakangan ini disorot saat berpergian ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Kaisang pun ingin meminta saran dan nasihat terkait tudingan kepada dirinya. Semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah Mas. Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada hujan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan kami Jessica Winoto yang saat ini sudah berada di gedung KPK Jakarta. Selamat siang rekan Jessica, apakah kami memastikan apakah benar Kaisang sudah meninggalkan gedung KPK pada siang hari ini? Ya, Pram dan pemirsa, betul berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa Kaisang Pangarep selaku Ketua Partai PSI datang pada hari ini pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat tadi. Dan memang pada hari ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa pada hari ini hanya mengisi formulir saja dan juga kedatangan Kaisang tidak dijadwalkan, melainkan dengan niat sendiri atau secara proaktif, tidak adanya panggilan pada hari ini. Dan memang tadi sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini juga, infonya Kaisang pada hari ini datang dengan Sekjen PSI yaitu Raja Juli Antoni dan juga LBH PSI yaitu Francine Wijoyo. Dan memang pada hari ini juga Kaisang untuk memberikan klarifikasi kepada Dewas KPK berdasarkan dugaan penerimaan gratifikasi berupa jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang Pangarep dan juga istrinya menuju ke Amerika tadi. Kemari maksud saya. Ya Jessica, apakah benar kedatangan dari Kaisang ini adalah klarifikasi mengenai jet pribadi yang sempat digunakannya beberapa waktu lalu? Ya betul, Pram dan pemirsa, bahwa hari ini diagendakan bahwa Kaisang datang untuk memberikan klarifikasi kepada Dewas KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi yang sudah saya sampaikan tadi. Atas dugaan gratifikasi yang tadi saya sampaikan kembali dalam bentuk jet pribadi yang digunakan untuk menuju ke Amerika beberapa waktu yang lalu. Lama kunjungannya tadi Kaisang ke KPK, rekan Jessica? Sekitar 30 menit saja, Pram dan pemirsa, tidak lama karena memang tidak dijadwalkan untuk bertemuan dengan Dewas KPK pada hari ini. Apakah hanya proaktif pada hari ini. Oke, Jessica, apakah Jessica sudah bertemu dengan petugas KPK terkait konfirmasi kedatangan Kaisang tadi? Ya, Pram dan pemirsa, bahwa dapat saya sampaikan pada hari ini, saat ini juga saya belum bertemu dengan pihak KPK untuk memberikan statement resminya mengenai hasil pada hari ini pertemuan antara Kaisang dengan juga Dewas KPK.
Baik, melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta, Jessica Winoto, kami masih menanti update terbaru dari Anda terkait hal tersebut. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya KPK membantah adanya tekanan di balik pembatalan rencana klarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK memastikan laporan terkait dugaan gratifikasi tetap ditelaah meskipun bukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Hal ini membuat KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima di balik pembatalan tersebut. KPK tetap menelaah dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan dosen UNJ, Ubedillah Badrun. Namun, direktorat yang mengusutnya bukan Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaisang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Tak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Tim iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah acara khusus untuk perempuan dengan One Stop Experience kembali hadir di Jakarta. Berbagai produk kecantikan berpartisipasi menghadirkan berbagai produk make up dan skincare yang berkualitas. Brand kecantikan ternama tanah air, Solium, menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare berkualitas pada event USS Wonderland 2024 di City Hall Pondok Indah Mall 3, Jakarta. Solium memperkuat kehadirannya sebagai beauty brand lokal dengan produk-produk yang berkualitas dan aman untuk kulit seperti Intense Stay Lip Stain, Lip Flush, Lip Maximizer, serta eyeliner. Para pengunjung diberikan pengalaman belanja yang menarik dengan diskon dan juga hadiah langsung dari Solium. Harapannya ke depannya pastinya bisa terus berkembang Solium, terutama bisa dengan adanya kolaborasi dengan USS Wonderland ini bisa meningkatkan brand awareness Solium juga, dan ke depannya kita berharap juga bisa jadi trendsetters. Solium terus berinovasi dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri kecantikan Indonesia dengan menghadirkan produk-produk berkualitas dan ramah lingkungan. Menarik banget ya, karena aku ngerasa brand lokal apalagi di beauty mulai men-take over brand-brand luar. Aku sering banget dengar bahwa sekarang orang Indonesia cenderung lebih memilih makeup brand dari Indonesia sendiri. Dengan berbagai macam produk kecantikan terbaik dan berkualitas, brand kecantikan yang hits ini telah menjadi pilihan anak-anak muda Indonesia untuk tampil menawan. Solium menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman untuk kulit dan laku di pasaran seperti Intense Stay Lip Stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Artis sekaligus presenter Irfan Hakim diam-diam menyaksikan anaknya Aisyah Maidina Hakim bertanding pada PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Turun di cabang berkuda equestrian, sang anak berhasil menyabet medali emas kategori beregu lompat rintangan 100 cm. Menggunakan masker dengan ditemani anak laki-lakinya, Irfan Hakim masuk ke lokasi perlombaan secara diam-diam dan luput dari perhatian penonton. Irfan datang pada round kedua untuk menyaksikan anaknya Aisyah Hakim bertanding di venue cabang olahraga berkuda di Jericho Stable, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada pertandingan berkuda equestrian kategori bergu lompat rintangan 100 cm, Aisyah Hakim bermain bersama Muhammad Akbar Kurniawan dan Rifat Renanda Harsha. Kemenangan tim bergu didapat setelah Rifat Renanda Harsha menyelesaikan semua lompatan dengan catatan waktu tercepat. Alhasil, kontingen DKI Jakarta keluar sebagai juara kategori bergu lompat rintangan 100 cm dan raih medali emas. Sementara medali perak diraih kontingen asal Jawa Barat, disusul tuan rumah Sumatera Utara di peringkat ketiga. Ada Aisyah, anak saya ada Aisyah dari Rifat sama Aan. Ini luar biasa, saya sengaja datang ke sini ke Sumatera Utara buat melihat perjuangan anak saya secara langsung. Tadi di awal, agak mendebarkan, tapi kedua langsung keren banget dan alhamdulillah mendapatkan medali emas sesuai dengan yang kita citakan, seperti itu. Cabang berkuda equestrian akan mempertandingkan beberapa kategori lagi hingga tanggal 18 September 2024 mendatang. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur Aceh Besar mengakibatkan venue cabang olahraga menembak banjir. Beberapa bagian di dalam arena menembak juga roboh diterpa angin kencang. Banjir mengenangi area parkir venue cabang olahraga menembak pada PON 21 Aceh Sumut di lapangan tembak Rindam Mata Iye, Aceh Besar. Kondisi ini membuat mobilisasi atlet sedikit terganggu. Hujan deras dan angin kencang juga membuat beberapa bagian arena lapangan tembak roboh. Namun hal ini tidak menghambat pertandingan yang sedang berlangsung. Banjir ini akibat hujan deras dan drainase yang tersumbat. Namun para pekerja sudah melakukan perbaikan. Pihak ofisial cabur menembak berharap pihak penanggung jawab pembangunan venue tersebut bisa segera mengambil tindakan agar tidak mengganggu mobilisasi atlet menembak. Saya sangat berharap dari pihak pelaksana untuk serius menangani ini karena kasihan atlet-atlet yang lain datang kemari, khususnya jangan beban mentalnya untuk soal keselamatan. Berapa bagian memang diterbangkan angin juga, Pak? Ada di lapangan 50 meter, tengah-tengahnya sama tenda tapi sudah diperbaiki semalam. Venue cabur menembak tersebut dibangun menggunakan dana APBN dengan fasilitas di dalamnya yang dilengkapi dengan lapangan tembak indoor 10 meter, indoor 10 meter running target, lapangan tembak 25 meter, dan lapangan tembak 50 meter. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim voli putra Jawa Tengah melaju ke semifinal PON ke-21. Hasil ini didapat dengan mengalahkan tim Sulawesi Tengah 3 set langsung. Nomor 9, Doni Haryono. Tim voli putra Jawa Tengah melaju ke semifinal PON ke-21. Nomor 7. Hasil ini didapat dengan mengalahkan tim Sulawesi Tengah pada laga perempat final di Gor Bola Voli Indoor Sumatera Utara Sport Center Deli Serdang. 25-15. Jawa Tengah menang lewat 3 set langsung. Jateng mengalahkan Sulteng dengan skor akhir 25-15, 25-19, dan 25-11. Di semifinal, Jawa Tengah akan menghadapi pemenang dari laga Sumatera Utara melawan Jakarta.
Ya, pemirsa, kontingen tuan rumah yaitu Sumatera Utara menambah pundi-pundi medali mereka di PON ke-21. Kali ini medali datang dari cabang olahraga wushu lewat atlet andalan mereka Haris, Horatius, dan Nicholas. Kontingen tuan rumah yaitu Sumatera Utara menambah pundi medali mereka di PON ke-21 di cabang olahraga wushu. Medali datang dari Haris Horatius dari nomor Nandau dan Nanggun Putra. Haris tampil solid saat bermain senjata Thoya. Alhasil, Haris mencatat nilai akhir 19.306 untuk membawanya berdiri di podium tertinggi. Ini jadi emas kedua Haris di cabang olahraga wushu PON ke-21. Tidak mau ketinggalan, Nicholas yang sebelumnya meraih emas di nomor Tai Chi Chuan memenuhi ambisinya meraih emas di nomor Tai Chi Jian usai meraih poin tertinggi yaitu 9.636. Raihan ini menjadi emas kedua di cabang olahraga wushu bagi kontingen Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ayah pembunuh 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan hari ini akan menjalani sidang vonis. Sebelumnya, terdakwa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Panca Darmansyah, ayah yang tega menghabisi nyawa 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 3 Desember 2023 lalu, hari ini menjalani sidang vonis. Panca sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menyebut Panca telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan kepada 4 anak kandungnya secara sengaja dan dengan rencana. Peristiwa naas ini terungkap pada 6 Desember 2023 lalu setelah sejumlah tetangga kontrakan Panca mencium bau tidak sedap. Apalagi, warga kerap mendengar pertengkaran Panca dan istrinya yang sudah 4 bulan belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan tewas terbaring di dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan anak yang paling kecil berusia 1 tahun. Usai beraksi, Panca sempat berupaya bunuh diri namun gagal. Kepada polisi, Panca mengaku tega menghabisi keempat buah hatinya karena cemburu terhadap sang istri. Adapun sang istri saat kejadian tengah dirawat di rumah sakit karena terluka parah usai dianiaya pelaku beberapa hari sebelumnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan kami Esra Ambarita langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang rekan Esra, apakah vonis sudah dijatuhkan kepada terdakwa pada siang ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Baru saja tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan ataupun memvonis dari terdakwa yakni dengan pidana mati untuk terdakwa dari Panca Darmansyah yang mana merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap 4 orang anaknya yang dilakukan pada tahun 2023 lalu, tepatnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam uraian ataupun hal yang memberatkan disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan dari terdakwa Panca ini merupakan perbuatan yang tercela, keji, dan juga sudah setimpal dengan apa yang disampaikan atau pendakwaan dari jaksa penuntut umum, yakni ada poin-poin yang memberatkan jika kami rincikan kurang lebih adalah bahwa sudah meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, khususnya dalam hal ini adalah dari istri korban, kemudian juga yakni sudah melakukan KDRT, dan tentunya hal ini juga menjadi poin yang memberatkan. Dan setelah itu tadi disampaikan bahwa perbuatannya tidak berperi kemanusiaan dan juga merupakan perbuatan yang keji. Atas hal tersebutlah dari hakim langsung menjatuhkan ataupun memvonis dengan pidana mati. Dan usai tadi selesai dari sidang, kami sempat juga menanyakan pernyataan kepada kuasa hukum dari terdakwa menyampaikan bahwa akan mengajukan banding meskipun dari majelis hakim sudah menyampaikan atau sudah pun memvonis dengan pidana mati. Dan kuasa hukum juga sempat menyampaikan bahwa masih ada rasa was-was dari terdakwa karena atas dari bahtera rumah tangga yakni dari
terdakwa ini, yakni dengan motifnya adanya perselingkuhan dari istri dengan istri terdakwa dengan pria lain. Hal tersebut yang masih menjadi salah satu pertimbangan mengapa dari kuasa hukum terdakwa ini mengajukan banding. Sementara dari pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan, namun dari terdakwa ini masih bisa menjalin komunikasi ataupun masih bisa menjalin pertanggungjawaban terkait proses hukum yang harus dilaluinya. Pemirsa, untuk diketahui bahwa kasus ini terjadi pada 3 Desember 2023 lalu, yang mana terdakwa ini menghabisi 4 nyawa anaknya, yakni ini berlangsung selama kurang lebih dari 1 jam. Dan tentunya dengan vonis ini kita tunggu bersama seperti apa nanti proses banding yang akan diajukan dari pihak kuasa hukum terdakwa. Demikian, kembali ke Anda, Pram, di studio. Baik, terima kasih banyak Estra Barita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kemacetan horor yang terjadi di jalur puncak saat libur panjang Maulid Nabi akhir pekan kemarin menjadi sorotan banyak pihak. Namun di balik viralnya kemacetan puncak, ternyata ada kemacetan lain di sejumlah daerah, namun bukan di jalan raya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di siang kali ini. Jangan lupa saksikan Kawal Pilkada sesaat lagi bersama rekan saya Reza Siregar. Saya Pram, saya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Tidak hanya di jalan raya, di puncak gunung, macet ternyata juga bisa terjadi. Seperti puncak Gunung Slamet, Jawa Tengah. Saat libur panjang akhir pekan kemarin, pendakian Gunung Slamet via posko dari berbagai jalur dibanjiri pendaki dari sejumlah daerah. Tak hanya macet saat akan mendaki menuju puncak, namun para pendaki juga harus antri untuk berfoto mengabadikan momen mereka di gunung setinggi 3.432 meter di atas permukaan laut ini. Jika di jalan raya kendaraan tidak bisa bergerak akibat macet, perahu karet di sungai tempat wisata rafting di Pangalengan, Jawa Barat ini juga tidak bisa bergerak karena padatnya pengunjung. Mereka tidak bisa mendayung, apalagi hingga mengikuti aliran sungai karena perahu karet mereka saling berdempetan. Namun, pengunjung tetap bersuka cita menikmati liburan mereka.